Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manatap Syahota di Dayakolot, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini adalah minggu kedua tanggal 12 Desember, saudara, di mana kita merayakan Natal. Dan pesan Natal hari ini akan menjadi bagian dari akhir tahun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terutama khususnya Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Mari kita naikkan sebuah pujian, saudara, untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang mencipta langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan, karena Engkau telah lindungi kami dalam 1 tahun ini Tuhan. Kami memasuki minggu kedua tanggal 12 Desember tahun 2021. Urapi setiap jemaat Tuhan Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang menyaksikan, bahkan semua yang hadir yang menyaksikan. Mari berkati Tuhan, sehingga pesan Natal dapat diterima dan dilakukan, sehingga dapat memiliki kemampuan, kekuatan untuk kami menjalani kehidupan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini bisa menyampaikan kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Salam saudara, selamat pagi. Hari ini di tempat kami mengadakan Natal tahun 2021, ya, Desember 2021. Nah, pesan apa akhir tahun ini? Nah, saya sering kali tergelitik saudara ketika kalau kita pergi umpama kemana saudara, terus ketemu teman, terus ngobrol, udah gitu kita pesan makanan di restoran, terus setelah itu tibalah waktunya kita untuk makan. Tentunya setiap kali kita berdoa, ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, seringkali saya istilahnya saya menyindir, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena begini saudara, tema firman Tuhan seperti saat ini, pagi hari ini adalah berhubungan saudara. Kita seringkali Tuhan kita sama, Tuhan Yesus. Tapi saat kita berdoa, ada perbedaan antara orang yang percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada juga yang orang setengah atau bimbang saudara. Nah, hari ini saya ingin membahas kenapa sih kita Tuhannya sama tapi berbeda keyakinan atau berbeda kepercayaan kita. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Lihat kejadian di dalam Matius. Matius ini tentang kejadian tentang Yesus Kristus berjalan di atas air. Ya, mari kita lihat di dalam Matius
14 ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 14 ayat 28 sampai 32. Dikata gini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini ketika Yesus telah berjalan, dikira hantu, saudara. Nah, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Ini Petrus di atas perahu kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, ketika dia percaya sepenuhnya, dia berjalan di atas air. Nah, ayat berikutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang ia. Segera Yesus mengatakan, segera Yesus mengelurkan tangannya dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya. Simon Petrus adalah seringkali mengikuti Yesus dan banyak mujizat terjadi di hadapan dia, langsung dilihat mata kepala sendiri. Tetapi saudara, kurangnya percaya membuat Petrus tenggelam, saudara. Padahal pertama ketika dia turun dari perahu, saudara, dia dapat menapak di atas air. Kenapa? Karena dia percaya sepenuhnya. Ini Roh Kudus belum turun ke atas murid-murid Yesus. Tapi buat setiap kita, jemaat Tuhan yang percaya seperti yang Petrus lakukan ketika turun, ya, ketika Yesus suruh, tuh, mari datang, kata Yesus kepada Petrus. Petrus pun turun dan dia bisa berjalan dengan baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika angin dirasanya? Nah, banyak anak Tuhan ketika menjalani kehidupan orang percaya, ya, seringkali ya saya percaya Tuhan, saya akan berdoa, saya akan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dirasa masalah semakin besar, penyakit semakin banyak, semakin menantang, dan pikiran kita mulai nalar, kita mulai berpikir mungkin kayaknya nggak akan sembuh, mungkin kayaknya kita nggak akan berhasil. Nah, saat itulah Yesus katakan, hai engkau orang yang kurang percaya. Nah, yang pertama saudara saya mau ajar adalah mari kita menjadi orang yang jangan kurang percaya atau bimbang. Kebimbangan itu saudara akan membawa kita tidak berhasil di dalam mengikut Yesus. Alkitab kita boleh sama, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan kita boleh sama, Tuhan Yesus. Tapi kehidupan kita sehari ke sehari, apakah kita percaya seperti yang Petrus pertama di perahu ngomong, Guru, kalau engkau memang itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Yesus bilang datang. Kalau Yesus yang suruh, perhatiin saudara, kalau Tuhan Yesus yang suruh, saudara harus percaya sepenuh hati, jangan separuh hati, jangan bimbang. Itulah makanya banyak pergumulan anak Tuhan yang sampai akhir tahun tetap seperti itu masalahnya, tidak pernah mengalami yang namanya kemenangan dalam masalah. Padahal minggu yang lalu saya ajarin, kegagalan itu seperti teman, saudara. Saudara perhatiin, anak dari kecil, dari lahir, belajar tengkurap aja dia pasti kebalik lagi, belajar berdiri aja dia pasti jatuh lagi, belajar berjalan aja pasti jatuh lagi, ya, belajar ngomong aja dia nggak bisa langsung ngomong. Artinya apa, saudara? Ada pertumbuhan. Sesungguhnya orang yang percaya yang sehat, kerohaniannya akan bertumbuh dan berbuah. Karena ketika dia dewasa, dia tidak mengandalkan orang tuanya lagi untuk menafkahi hidupnya. Ketika dia dewasa, dia akan bertanggung kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Inilah sebetulnya Kristen yang sejati, yang sehat, yang bertumbuh dengan benar dan menghasilkan buah di dalam Tuhan. Nah, kembali ke ayat tadi, Petrus. Kenapa Petrus bisa tenggelam? Karena satu, Yesus katakan, hai engkau kurang percaya, hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang hatimu? Makanya saudara seringkali kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, saudara harus sering baca firman, saudara harus tekun berdoa. Baca firman tuh begini, saudara. Kalau baca firman tuh bukan hanya baca saja, tapi saudara melakukan. Kalau saudara di dalam Tuhan terus saudara lakukan, percayalah apa yang Tuhan suruh. Tuhan Yesus katakan, datanglah. Sama seperti itu juga, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berusahalah, bekerjalah dengan baik, maka Tuhan akan memberkati apa yang telah engkau kerjakan, asal benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Pesan Natal hari ini adalah mari kita belajar percaya sepenuh hati, saudara.
karena temanya berkata Tuhannya boleh sama Tuhan Yesus, tetapi keyakinan atau kepercayaan kita kadang-kadang kita cuma separuh, seperempat, kadang-kadang percayanya juga asal bunyi saja ya percaya, padahal dalam hatinya tidak percaya. Saudara belajar buka hati, belajar percaya sungguh-sungguh. Hal yang kedua, saudara, akan saya ajarkan, ini adalah tentang Maria. Maria tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Maria, Lukas 1 ayat 29-35 berkata demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu ketika malaikat tiba-tiba datang kepada Maria, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, itu pertanyaannya. Terus jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36 berkata begini, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Perhatiin saudara, mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kata malaikat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah, kalau kehendak Allah, tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, hal yang kedua, saudara perhatiin baik-baik. Sanak saudara, Maria itu mandul disebutnya. Tapi pertama kali disebut itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sudah Allah mengatakannya, engkau akan melahirkan. Seperti di Kejadian dikatakan, kalau engkau meninggalkan ayah ibumu, engkau akan beranak cucu. Asal kita percaya, engkau akan beranak cucu. Hai engkau yang mandul, engkau akan beranak cucu. Karena Allah yang mengatakannya. Seperti tadi contoh Petrus, sudah. Datanglah, kalau disuruh oleh Tuhan datanglah, datang saudara. Jangan separuh hati, tapi harus sepenuh hati, harus percaya dan tidak bimbang. Seperti saya makan, setiap kali saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan berkati makanan ini agar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tentunya makanan, kalau kita darah tinggi nggak boleh makan makanan yang tinggi, yang menyebabkan darah tinggi, misalnya kambing, garam terlalu banyak, saudara. Jangan, makanya saudara harus bijak mulai saat ini. Begitu juga kehidupan. Saudara mau kehidupannya mau diberkati, saudara harus lihat ekonomi saudara, kemampuan saudara dalam belanja, kemampuan saudara dalam mengelola keuangan ditentukan daripada bukan keinginan saudara, tapi kebutuhan yang saudara butuhkan. Segitu ya, cukup aja segitu saudara. Jangan melebihi daripada kebutuhan saudara belanja. Hendaklah belanja dari kebutuhan saja. Ya. Sehingga hari-hari kemudian seperti Yusuf saudara, 7 tahun masa kelimpahan dia simpan baik-baik. Masa kesusahan, masa kelaparan, dia keluarkan sampai Mesir dibeli oleh Firaun. Jadi akhirnya Mesir milik Firaun karena Yusuf. Begitu juga kehidupan kita orang percaya seperti Maria. Sikap apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan di Natal ini? Yaitu apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya apa, saudara? Budaknya Tuhan, milik Tuhan. Jadi tidak punya kehendak. Hal yang kedua, biarlah kita menjadi hamba Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan katakan engkau akan beranak, engkau akan melahirkan. Anak itu anak Allah. Dikatakan jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus sudah ngajarin, diberkatilah engkau kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang kuperintah. Bahkan di dalam Matius terakhir berkata,
pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya apa dikatakan? Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan tuh ketika apa? Ketika engkau sungguh-sungguh menjadi bapa yang sejati. Saya ulang lagi, ketika engkau menjadi sungguh-sungguh menjadi ibu yang sejati, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan seperti apa? Anak tentunya kalau sudah dewasa bantu orang tua. Anak kalau sudah gede tentunya tidak menyusahkan orang tua, tetapi dia membuat dirinya bisa membantu orang tuanya. Karena orang tua biasanya menabung untuk anak-anaknya, dan akhirnya anak-anak yang meneruskan. Sehingga saat ketiba orang tuanya sudah tidak kuat lagi di dunia ini, anak ini sudah bisa mandiri. Karena Tuhan, karena Bapa dan ibunya sudah menyiapkan. Seperti Daud menyiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah. Salomo lah yang membangun bait Allah karena sudah disediakan semuanya. Ya, ini hal yang kedua, Saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi kepercayaan kita harus berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang ada dan janji-janji Tuhan. Saudara harus baca sungguh-sungguh janji-janji Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan sepenuhnya akan terjadi dalam kehidupan saudara. Perhatiin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana dikatakan karena ini kehendak Tuhan, harus lahir Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum Yesus datang, yang mempersiapkan jalan adalah Yohanes Pembaptis, dan dilahirkan dari seorang ibu yang mandul. Amin. Hal yang kedua, saudara. Nah, hal yang ketiga, mari kita buka Daniel, saudara. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Dikatakan begini. Ini Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, tiga orang ini sudah tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, dan akhirnya dia dikasih sanksi, ya, dia akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Di ayat 15 berkata begini, Daniel 3 ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatiin, hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah patung atau apapun juga. Ya, itu hukum kedua. Dan Daniel itu tidak mau. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel ini menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Perhatiin kedua ini. Dan perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi perhatiin, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi kepercayaan yang ketiga adalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau menyembah dewa itu bukan atas ingin kepuasan dirinya, nih aku nih Kristen, nih aku nih anak Tuhan, nih nggak akan mempan. Tidak, saudara. Kebanggaan Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, kalau Allah kami yang kami sanggup, Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian, maka jadilah seperti kehendak Bapa. Tapi kalau tidak pun, ketahuilah aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Jadi kepercayaan yang ketiga adalah, saudara, dia lakukan hanya karena dia tahu bahwa Allah lah cipta langit dan bumi yang harus disembah. Tidak ada siapapun juga. Ya. Dan akhirnya, saudara, Tuhan atau Allah yang kita kenal dalam nama Yesus melalukan api. Bahkan perapian itu dinyalakan 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Dan orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego ke tempat perapian itu mati kebakar semua. Tapi tiga-tiganya enggak. Dari situ Raja melihat betapa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu dijagai oleh Tuhan. Itu makanya anak Tuhan, saudaraku yang kekasih jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, kalau engkau percaya dalam Tuhan, sesusah apapun hidupmu, sebetulnya Allah ada di tengah-tengah engkau. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya. Bukankah ketika Simon Petrus melangkah di atas air, itu adalah hal yang mustahil, saudara.
Kenapa Petrus berani? Karena Tuhan Yesus suruh, datanglah. Begitupun saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan suruh engkau berdoa, Tuhan suruh engkau mengampuni, mari lepaskan pengampunan. Kalau engkau disuruh berhenti engkau mengisap rokok, berhenti saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kesehatan engkau pelihara. Lihat, perhatiin anak-anak juga, dengar nasihat orang tua. Saudara ya, baiklah. Kalau engkau bekerja, sungguh-sungguhlah bekerja seperti untuk Tuhan. Jangan tipu-tipu. Dan akhirnya saya percaya begini, apapun juga yang engkau doakan, percaya engkau menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Ya, kita kalau berdoa tidak percaya, kita berdoa asal bunyi aja. Apa yang kita doakan juga kita tidak mengerti. Saudara, mulai saat ini belajar kau percaya sama Tuhan. Ini adalah akhir tahun 2021. Jemaat yang terkasih, perhatiin baik-baik. Putusan ada di tangan kita. Kalau itu untuk Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Sesakit-sakit apapun juga, kalau engkau memang perlu disembuhkan, Tuhan akan segera menyembuhkan engkau. Tetapi kalau tidak pun, tetap kita nyembah Tuhan. Kenapa? Inilah kehendak Tuhan. Inilah esensinya kepercayaan kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Untuk memulaikan Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak perpanjang, cuman nasihat saya selamat hari Natal. Ya, senantiasa ingat bahwa ketika Yesus lahir Tuhan kita, saatnya kita menyambut firman Tuhan. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus artinya menerima firman Tuhan. Siapapun dari saudara yang hari-hari ini menolak firman Tuhan, bertobatlah. Kau segera mengampuni keluargamu, saudara-saudaramu, mari bereskan. Jangan biarkan dosa bertumpuk, lepaskan pengampunan. Amin buat firman Tuhan. Seperti lagu ini saudara, lagunya dikatakan lagu tadi adalah berkata, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sama-sama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Seperti murid-murid-Mu Tuhan yang 12 itu. Mereka tidak langsung percaya. Demikianlah jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika dikhotbahin mungkin engkau sulit untuk percaya. Tapi perhatiin saudara. 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus Kristus. Mereka terus diajarin sampai mujizat, sampai kebangkitan Lazarus. Mereka pun tetap bimbang. Tapi perhatiin, ketika Roh Kudus turun atas hati mereka, atas hidup mereka, mereka berubah. Dari pertamanya mereka takut, mereka jadi paling berani di antara yang berani. Mereka sangat percaya. Kenapa? Karena Roh Allah hidup di dalam hidup mereka. Itu makanya biarlah Roh Kudus mulai hari ini aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan penuhi mereka semua dengan Roh-Mu yang kudus di akhir tahun ini. Sehingga seperti murid-murid-Mu Tuhan yang 12. Yang mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Walaupun yang satu mengkhianati, tapi ada penggantinya. Tapi mereka sungguh-sungguh Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan. Jemaat yang terkasih, perhatiin. Ketika diberitain firman Tuhan, mungkin engkau kurang percaya, engkau separuh hati. Itu wajar, itu manusia. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, 3,5 tahun murid-muridnya sudah perhatiin. Tidak pernah mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Nya,
atas hidup mereka. Mereka jadi percaya. Itu makanya jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, udah sekian tahun kita di sini. Mari ini saatnya engkau berbuah, saatnya engkau percaya sepenuh hati. Maka biarlah berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan, keluarga Pak Simon, keluarga Andri, keluarga Johan, keluarga Eksal, bahkan brother kami Kiki yang sering keluar kota, engkau berkati dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami, bahkan semua yang selalu menyaksikan khotbah ini, berdoa, siapapun engkau, dimanapun engkau, biar kuasa darah Yesus, kasih Kristus penuhi hidupmu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat keluarga kami, anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa, berkati Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Clement dalam menyelesaikan ujian prakteknya, berkati dalam nama Yesus. Berkati juga anak kami ada dalam kuliah dalam nama Yesus. Berkati istri kami dalam pekerjaan usahanya Tuhan, sehingga menjadi memberkati pekerjaan pelayanan di tempat ini. Urapi juga Tuhan. Kami butuhkan Tuhan para pemain musik Tuhan yang biar lengkap lagi Tuhan. Tolong kirim orang-orang Tuhan yang bisa membantu pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya bangsa negara kami pimpin Tuhan, presiden kami Tuhan, agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan kesehatan kekuatan buat presiden kami Jokowi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang Engkau berkati. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, siap menerima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.